tujuan utamanya sebenarnya kita kayak we're trying to help everyone to find a good perfume which can lead to their confidence gitu. Agak susah memainkan agak susah naik di satu industri tapi nggak ada temennya. Terlintas itu cash flow sih. Sekarang kita mau ngelanjutin lagi nih ngobrol soal imbas pandemi COVID-19 terhadap bisnis lokal seperti apa. Kalau kemarin episode sebelumnya, gue mengundang salah satu teman baik gue. Nah, sekarang juga ada salah satu teman baik gue yang lain, yang apakah dia juga merasakan imbas dari COVID-19? Kita langsung aja ketemu sama Nova Puspita. Halo, Nova. Mana Nova? Halo. Nge-lag ya tadi? Hai. Nova ini adalah CEO dari Carl & Claire, yaitu satu brand perfume, local perfume, ya. Dan kalau misalnya gue bilang, lo adalah penggagas pertama ya, brand lokal yang membuat itu menjadi sebuah brand gitu kan? Ya, salah satu yang utama, benar. Yang pertama. Kenapa kepikiran parfum sih, Nov? Okay, so actually waktu itu di kondisi industri beauty dan makeup itu tuh kayak lagi berkembang banget di local brandnya. Terus kita juga kayak explore kayak, oke, kenapa ya di perfume itu kok nggak ada ya perfume yang bagus dengan harga yang mungkin reasonable? Karena kalau kayak kita tuh survei di banyak orang, kenapa sih atau kayak berapa sih kamu spend uang itu untuk perfume? Dan ternyata, wow, mereka tuh spend tuh kayak bisa jutaan, mungkin bahkan belasan juta untuk sebotol parfum. Nah, terus ketika ini parfum yang mahal, terus begitu kita cari parfum ada nggak sih yang middle gitu, yang in between gitu, yang nggak murah tapi nggak mahal, tapi kualitas oke, belum ada. So, dari situlah sih kita research and development-nya kita mulai untuk Carl & Claire. Berapa lama research and development yang Nova butuhkan untuk akhirnya menetapkan ini sebagai sebuah brand? Kurang lebih waktu itu lumayan lama, tapi mungkin secara officially kita bisa bilang setengah tahun ya, untuk kita awalnya ngeluncurin 33 varian aroma. Gitu. Lumayan cepet dong ya, setengah tahun? Iya, lumayan cepet sih sebenarnya, tapi kayak jujur struggle-nya waktu di awal-awal buka brand ini tuh kayak di komunikasi sih salah satunya. Jadi kayak nggak gampang kayak ngedapetin, kayak kan yang ngeracik yang itu ada namanya perfumer. Nah, untuk si perfumer ngerti market Indonesia itu suka parfum yang kayak gimana, terus kemudian parfum kayak apa tuh yang cocok di mungkin iklim yang kayak di Southeast Asia, yang tropis kayak gini. Nah, itu tuh kayak susahnya sebenarnya di situ, nggak. Jadi kayak gimana ya, tektokannya lama di situ, tapi once udah klik tuh kayak ya udah itu enak aja gitu sih. Udah tinggal makanya kita langsung kayak oke gitu. Oke, langsung ngalir aja gitu ya. Dan ini, gitu, jadi kayak idenya kayak langsung enak banget gitu sih. Oke, ini semuanya Nova produksi lokal di Indonesia, di Jakarta, atau gimana tuh, Nova? Iya, kita pabrik kita di Tangerang sih actually. Jadi untuk raw materialnya kita pasti import, karena kan si designer / perfumer itu kan memang adanya di Eropa sana. Nah, terus ya memang kita tektokan dan akhirnya dia yang desain, dia yang bikin, ya kita import raw materialnya, tapi untuk blendingnya di Indonesia gitu. So basically we are a local brand gitu. Strategi bisnis waktu pas memulai Carl & Claire ini sendiri nih, Nov, gimana? Apakah udah dipikirin akan berbuat ini, akan ada itu, akan itu, gimana waktu pas awal? Sebenarnya sih kayak strategi atau kayak tujuan utama dari brand kita itu sebenarnya supaya semakin banyak orang itu lebih percaya diri. Dan semakin banyak orang itu bisa nemuin parfum yang kualitasnya premium tanpa mereka harus kayak nguras dompet lah gitu intinya, istilahnya gitu. Jadi tujuan utamanya sebenarnya kita kayak we're trying to help everyone to find a good perfume which can lead to their confidence gitu. Karena kayak nggak kita pungkiri sih, before and after kamu pakai parfum, itu kayak ada suatu magic yang kayak mungkin kamu merasa ya kamu lebih dress up. Ya nggak sih? Kalau kamu sendiri, kalau Angga sendiri gimana sih? Lo percaya nggak sekarang ya, dengan work from home ini, even kita mau interview kayak begini, gue pakai Delicate loh. Carl & Claire. Oke, baiklah. Delicate. Karena guys, for your information, Angga ini tuh kayak bener-bener loyal customer Carl & Claire banget loh. Karena memang gimana nggak Delicate?
Ya, karena benar apa yang dibilang sama Nova bahwa ketika kita menggunakan perfume itu kayak ada satu yang nge-boost gitu kan di dalam diri kita, apalagi kalau misalnya kita mau ketemu sama orang atau mau meeting atau mau pergi kemana kayak gitu kan ya. Bener banget. Itu kayak kalau dari kalian Claire sendiri bilangnya tuh kita tuh perfume itu punya superpowers-nya sih. Jadi salah satunya adalah kayak enhance confidence, terus begitu kayak meningkatkan mood juga, gitu. Terus bisa kayak memberikan memori, kayak misalnya pernah nggak sih ketemu orang gitu yang aduh hai, dan dia wangi, dan ya gitu deh. Nov, ini waktu pas pertama kali Carl and Claire beroperasi untuk sistem penjualannya, langsung buka butik kah, store, atau go online dulu atau gimana? Untuk penetrasi ke pasarnya kayak gimana tuh, Nov? Penetrasi yang pertama adalah ke teman-teman. Salah satunya adalah Angga. Ya, gue ingat tuh. Kita jadi kayak salah satu part of R&D itu juga kita soft launching ke relasi dan ke teman-teman juga, kita tanya pendapatnya, mungkin kayak wangi apa sih yang mereka suka atau ada yang kurang atau enggak. Jadi tuh sebenarnya kalau tanpa kita sadari, Carl and Claire itu udah kayak evolve beberapa version sih, dari kayak misalnya botolnya di awalnya yang seperti apa, kemudian sekarang itu jadi seperti apa, itu kayak sebenarnya kita pelan-pelan juga kita improve dari masukan dari kayak customer Carl and Claire. Pertama soft launching, kedua itu pasti bazar. Bazar itu juga kayak kita juga ngetes di daerah mana sih atau di market apa atau customer yang seperti apa yang mungkin interest nih ke produknya Carl and Claire dan apa sih yang mereka katakan atau mereka info gitu. Terus kemudian juga di online juga ya pastinya. Kalau sekarang mau mulai bisnis pasti online itu penting banget gitu. Jadi kita mulai dari social media pastinya perkenalan, terus juga kita juga punya teman-teman influencers juga yang bantu kita promote. Ya basically kayak gabungan dari itu semua sih, bazar plus online juga itu yang ngebuat kita juga pede pada akhirnya kita ngebuka terakhir itu 3 offline stores. Oke, gitu. Wah 3. Dalam jangka waktu berapa lama tuh, Nov? Sampai akhirnya buka 3 stores? Dalam waktu setahun sih, kurang dari setahun sih. Ini apa namanya, growth-nya lumayan cepat juga ya, Nov ya? Dalam jangka waktu 1 tahun, buat 3 stores gitu. Iya, makanya kita berterima kasih juga sama kayak customer Carl and Claire tuh kayak mereka feedback-nya super positif dan ya kita jadi semangat. Satu semangat, kedua pede untuk kayak ngebuka market ini gitu. Jadi kayak setiap kali kita ngebuka market juga kita pasti dengerin pasar sih. Maksudnya we have to listen for our customer, what our customer wants. Itu sih, itu yang paling penting sih. Challenge apa yang paling besar yang Nova rasain saat membuat Carl and Claire ini di awal-awal? Challenge yang pertama tadi kan udah sempat cerita ya tentang kayak si perfumer itu gimana sih komunikasinya, kayak mungkin kita bilang kayak okay, I need something yang resembles Indonesian selera Indonesia lah gitu. Terus misalnya okay, I kinda understand tapi dikasih, terus kayak pas okay, this is not what I want, this is not what we meant gitu. Ya kayak gitu back and forth, kayak gitu aja terus gitu kan, kayak jujur itu kayak salah satu frustration yang terbesar sih di awal tuh, kayak yang ini jadi nggak sih, kayaknya mendingan nggak usah jadi deh kalau kayak gini modelnya gitu. Tapi eventually kita learn each other dan akhirnya akhirnya secara aroma pun udah oke. Nah challenge lain kedua lagi tuh mungkin lebih ke ini sih, lebih ke packaging dan isu-isu di awal lah, kayak maksudnya packaging kita belum sempurna waktu di awal, jadi banyak banget kayak komplain, return, kayak gitu. Tapi kayak eventually kita belajar dari belajar dari kayak masukan-masukan yang ada, kayak gitu sih. Sama apalagi ya waktu itu ya. Waktu itu dulu juga kita punya kendala storage kita. Jadi storage kita tuh atau kantor di Carl and Claire tuh dimulai dari 3x4 doang, ruko 3x4 di sebuah kayak shopping center di daerah Jakarta Utara. Ya, and then itu kayak bener-bener kayak ini tuh nggak muat, barang kita tuh nggak muat gitu. So ya basically salah satunya. Terus juga karyawannya kayak dulu dimulai dari 1 orang doang yang untuk kayak ngelakuin semuanya.
Well, Oke, ya sekarang udah lebih baik sih, dan sekarang udah pindah. sekarang ada di kantornya nggak 3 kali 4 lagi kan ya? Udah lebih Enggak lah. kok, ini sekarang udah 4 lantai kok. Dan pegawai juga sekarang sudah berkembang, sudah Iya, menambah. nggak cuma satu, tenang-tenang. Jadi semuanya memang Iya. Nova akhirnya juga melakukan beberapa hal yang akhirnya bisa membuat bisnis Nova sendiri berkembang. Nov, kalau misalnya boleh tahu, how you handle the challenge itu sendiri sih? Kayak misalnya tadi Nova bilang kayak mulai dari packaging dan lain-lain, menerima komplain kayak gitu, itu bukan sesuatu yang mudah kalau menurut gue gitu. Karena lu juga kan harus cari solusinya. It relates to your customer anyway gitu kan ya. Mulai dari Benar. mulai awal barang itu diproduksi sampai dengan delivered ke orangnya itu kan pasti berkorelasi lah ibarat kata gitu. Gimana cara Nova untuk handle itu? Intinya sih the first thing dan the main key yang kita yang kita believe di Calm & Clear itu benar-benar yang pertama itu kita harus think like customer sih, kayak benar-benar kita tuh harus memposisikan diri kita itu sebagai customer. Kalau misalnya kayak kalau lo punya bisnis dan lo jadi customer dari bisnis lo sendiri, how will you react? Lo akan beli nggak produk lo sendiri? Lo akan kayak suka nggak, dan lo akan review nggak? Jadi kayak kayak mesti kayak memberikan sesuatu ya, salah satunya dari hati gitu ya, dari hati yang pertama, kemudian juga tulus, punya tujuan yang tulus gitu untuk membantu customer. Dan ya itu kayak balik lagi kayak kalau misalnya kita terima komplain atau misalnya kritik, itu adalah sesuatu yang mungkin itu tidak mengenakan, tapi itu sesuatu yang harus kita berikan terima kasih ya. Maksudnya kita harus berterima kasih kalau ada orang yang mengkritik, baik memberikan pujian maupun kritik yang negatif. Itu adalah hal yang memang kita harus terima sih gitu. Nah, kemudian juga untuk yang negatif juga kita mesti kayak try to overcome it with positivity sih. Meskipun itu negatif dan kurang baik didengar dan kurang mengenakan, tapi action kita sih untuk supaya gimana caranya turn that into positive. Karena kita juga banyak kok, kayak maksudnya awalnya customer, let's say dulu komplain gitu, tapi at the end dia jadi tetap jadi customer kita dan malah even loyal customer gitu sih. Nah itu dia. Karena kita handle. Nah ini yang menarik Nov, ketika customer komplain itu kan bukan, gue juga suka komplain anaknya gitu kan ya. Pasti gue menyebalkan banget gitu kalau misalnya gue komplain gitu. Tapi bukan ke Calm & Clear, tapi maksud gue adalah ketika lo menerima komplain, how you convert si komplain ini jadi engagement buat klien, jadi loyal customer. Apakah dengan tadi Nova bilang cuma melayani dengan tulus aja, atau ada hal yang lain yang Nova lakukan untuk itu gitu? Menurut gue sih, kalau dari gue sendiri sih kayak kunci utamanya kalau orang komplain itu kenapa? Pasti tuh dia butuh solusi gitu. Nah, kita tuh mesti bisa baca sih kayak si customer ini tuh komplain, dia tuh minta apa sih? Dia pengen apa sih? Apakah dia pengen hanya didengarkan kah? Atau apakah dia pengen misalnya produknya diganti kah? Ataukah apa misalnya? Dia pengen uangnya kembali kah? Gitu. Jadi basically kita mesti lihat dulu sih, kita mesti kayak bisa baca customer ini tuh pengennya apa. Terus kemudian yang kedua itu kita mesti dengerin customer-nya dulu sih, kayak kita dengerin kronologinya seperti apa. Kalau emang dia udah selesai cerita, and then kayak nggak ada salahnya minta maaf dulu gitu, kakak, we are so sorry for this inconvenience. Kayak kalau misalnya produk kita misalnya ada cacat atau misalnya salah kirim atau apa misalnya. Jadi kemudian baru kita offer solution. Kalaupun misalnya kita nggak bisa offer solution, kita juga kayak mesti kayak ajak customer itu untuk kayak involve di decision komplain itu misalnya. Kayak mungkin ini salah satu teknik negosiasi ya, which is kayak I'm not expert at, tapi ini yang sesuatu yang mungkin kita lakukan dan ini working gitu kalau di Calm & Clear gitu. Jadi kayak mungkin kalau misalnya, iya kakak, sebenarnya kalau kami sih pengen banget kayak menyelesaikan masalah ini, tapi kalau dari misalnya kalau dari company itu kebijakannya tidak seperti ini atau nggak bisa seperti ini. Jadi apakah misalnya kakak bersedia untuk memberi misalnya untuk kayak untuk diberikan komplementari yang ini atau yang apa gitu. Biasanya sih kalau dari Calm & Clear sendiri memang kita udah pikirin kayak kira-kira tuh kalau customer komplain itu possibility-nya apa, dan mungkin
complementary-nya bisa dapat apa. Nah, kalau misalnya itu udah ada formulanya sih akan lebih gampang dari sebuah brand kayak untuk apa ya namanya, untuk menyelesaikan suatu komplain dan bahkan convert menjadi customer gitu sih. Oke, luar biasa. Hah, no, kan Gimana? gue juga sempat cerita, gue sempat WhatsApp Nova nih gitu kan waktu pas ngelihat beberapa brand baru perfume lokal yang mulai bermunculan gitu. Gue Bener bilang, banget. Nov, gila ya nih udah mulai banyak nih gitu yang kayak gitu. Nah, Nova dengan Carl and Claire melihat bahwa sekarang juga udah mulai bermunculan brand perfume lokal yang lain. Gimana Carl and Claire membuat diferensiasi dengan yang brand-brand tersebut? Oke, well, yang pertama maksudnya kayak kan waktu itu Angga WhatsApp nih kayak, dan sebenarnya nggak cuma Angga sih, ada beberapa orang juga yang kayak, Kak gimana nih? Oke, well, kayak pasti reaksi aku cuma satu sih, well itu bagus. Karena apa? Karena jujur agak susah memainkan apa ya, agak susah naik di satu industri tapi nggak ada temennya. Oke. Gitu. Kalau misalnya, jadi kayak kita tuh brand perfume lokal yang niche market yang sendiri gitu di awal tuh kayak jujur agak susah. Jadi kayak ketika ada bermunculan ada beberapa brand, wah jadi kayak lumayan perfume lokal nih kayak lumayan disorot nih, dan yes aku seneng, dan kayak maksudnya dan ya kalian kan masuk di antara pertimbangan ya, jadi kayak that's a good thing gitu. Well, ya masing-masing brand pasti punya yang namanya punya mission, brand mission, terus brand vision sendiri, terus mungkin punya target customer-nya sendiri gitu. Jadi apa yang membedakan kita sih itu sih. Kemudian juga mungkin dari cara marketingnya pun juga kita pasti beda-beda. Terus apalagi yang membedakan ya biasanya? Ya secara marketing dan produknya sih, maksudnya kayak selection. Meskipun kita sama-sama brand lokal dengan mungkin let's say quality yang mirip atau serupa, tapi mungkin selection aroma yang kita bawa ke pasar itu beda-beda sih, gitu. Okay. Jadi mungkin itu yang membedakan. Karena balik lagi ke brand karakternya sendiri. Nah, itu dia brand karakternya sendiri. Tapi untuk perfume ini kan memang sangat personal ya, Nov ya. Ketika orang memang memilih satu jenis perfume, itu berarti kan dia memang suka dengan aromanya, wanginya, dan lain-lainnya. Waktu pas awal juga kan orang, itu juga jadi challenge buat Nova kan, untuk akhirnya memperkenalkan range ini sama orang yang memang mungkin belum ada bayangan ketika Nova memulai itu di online gitu. Ini wanginya kayak gimana? Wanginya amber, musk, atau apa, kayak gitu-gitu kan orang tuh belum semengerti itu gitu. Ya nggak sih? Bener banget. Dan sampai sekarang pun kayak banyak banget yang kayak, sis, aku mau beli, tapi aku nggak tahu mau beli apa gitu. Nah, jadi sebenarnya gunanya customer service sih kalau di Calvin Klein. Jadi kayak mungkin kita narrow down lagi kayak, oke, kamu suka parfum yang seperti apa? Yang misalnya yang floral kah, atau yang luxury kah, atau mungkin yang lebih kayak yang fresh gitu. Terus kemudian ada wangi yang nggak suka nggak, kayak gitu. Nah, baru kayak dari diskusi itu kayak kita kasih rekomendasi. Dan kalau dari Calvin Klein sendiri, kita punya money back guarantee sebenarnya. Jadi kalau misalnya kamu beli online, dan kalau kamu nggak suka sama wangi itu, kamu bisa balik either exchange atau misalnya kamu balikin barangnya, nanti uangnya akan di-refund gitu sih. Oh gitu, bisa begitu ya? Jadi kayak bisa, jadi kayak customer tuh nothing tulus, maksudnya ya udah beli online, beli aja today gitu, gitu sih. Ini lumayan menarik ngobrolin soal bisnisnya Nova. Nah, soal dengan Carl and Claire. Tapi ada yang lebih menarik lagi, kita akan membahas soal efek dari COVID-19 ini untuk Carl and Claire. Aduh, menarik banget. Oke, benar ya. Kita mulai dengan pertanyaan adalah, waktu pas pertama kali mendengar bahwa ada work from home, social distancing, dan mall pertama tutup. Karena Nova punya 3 stores di 3 mall ya, Nov ya. Di Lipo Mall Puri, Pondok Indah Mall, satu lagi di mana, Nov? Kelapa Gading. Di Kelapa Gading. Itu apa yang ada di pikiran Nova pertama kali terlintas ketika mendengar itu? Oke, yang terlintas itu cash flow sih. Kayak gimana caranya kamu akan bertahan dengan 3 toko kamu yang baru banget buka, itu si Pondok Indah sama Kelapa Gading, dan mengandalkan online doang misalnya, atau ya mungkin ya trafficnya akan turun, waktu itu kan belum tutup mall ya, trafficnya akan turun gitu, gimana caranya?
Nah, itu sih kayak yang ada di benak sih. Ya, kalau dari kita strateginya yang pertama kita harus bikin produk yang apa namanya relevan sih, yang relevan untuk di market dan memang yang market itu butuh. Which is pada waktu itu hand sanitizer. Jadi kita kayak bener-bener kayak trying to make it as fast as possible to launch gitu. Dan ya sayangnya kayak itu masih tetap kayak still on demand meskipun kayak sekarang udah sold out kayak ada berapa sold out gitu. Ya itu salah satu kayak strategi dari Kalian sih to survive ya. Gitu. Tapi dengan berharap kayak dengan adanya hand sanitizer ini juga kita bisa ngedapetin exposure apa namanya dari orang-orang yang memang interestnya di luar parfum gitu. Dan yang memang orang yang customer Kalian yang memang butuh hand sanitizers gitu sih. Tapi jadi itu salah satunya. Tapi apakah ini udah ada di plannya Nova untuk memproduksi hand sanitizer atau pada saat adanya wabah ini atau pandemi ini langsung Nova berpikiran gila gue kayaknya harus produksi nih hand sanitizer atau gimana? Emang kita itu sebenarnya pengen banget kayak bikin full range body care gitu sih. Nah sebenarnya kita lebih ke actually ini kayak hand wash di awalnya tuh kayak hand wash duluan gitu. Kalau hand sanitizer sebenarnya kayak kita tuh pengennya tuh yang kayak travel size gitu awalnya dan mungkin kayak nanti deh gitu masih nggak nanti tapi dengan adanya si COVID-19 ini tuh kayak oke, ini dulu dah berarti kayak harusnya ini dulu gitu sih. Jadi kayak ya COVID-19 ini cukup membuat random planning Kalian sih gitu sih. Dan jadi kayak kita harus benar-benar reaktif ya dan responsif terhadap keadaan pandemi kayak gini. Nov, ini 3 toko tutup itu udah berapa lama, Nov? Sekarang berarti udah 2 minggu ya. Udah 2 minggu. Ini pengaruh gitu. dong sama sales? Dan still ongoing ya. Oh, still ongoing. Dan ini pengaruh sama salesnya Carl & Claire? Untungnya sih, thankfully kalau dari salesnya sendiri, dari online-nya benar-benar kayak meledak ya, maksudnya kayak benar-benar booming, kayak naiknya beratus-ratus %, dengan tutupnya toko gitu. Jadi kayak, apa namanya, jadi kayak kalau misalnya ditanya, sebenarnya ada turun atau enggak, kalau di bulan lalu sih, jujur kita belum turun gitu, malah kita jujur naik, dan itu sebenarnya kita sesuatu yang kita lumayan cukup lega, karena itu yang jadi acuan kita untuk beberapa bulan ke depan gitu sih. Jadi karena kayak di waktu-waktu saat-saat kayak gini tuh kita dapetin sebanyak-banyaknya cash untuk kayak survive, karena kita kan nggak akan tahu kayak ini akan berakhirnya sampai berapa bulan atau berapa lama gitu kan. Dan ini benar-benar kayak masalah semua orang sih. Nah itu dia masalahnya adalah kita tidak pernah tahu bahwa ini akan berakhirnya sampai kapan gitu ya, Nov ya. Ada planning lagi yang mungkin dilakuin sama Nova untuk bisa tetap survive. Nova punya planning ke depan selama mungkin kayak triwulan pertama, gue mau ngelakuin ini nih, atau semester 6 bulan pertama gue akan melakukan ini nih, atau gimana? Ada planning tertentu dari Nova? Well, emang ini adalah sebenarnya ini tuh masalah semua orang sih. Jadi kayak kalau misalnya dibilang kayak antara business owners atau kayak karyawan, itu sebenarnya kayak semua orang pasti kayak bener-bener bermasalah gitu. Kayak even kayak bukan karyawan, even kayak freelancer yang kayak mungkin ojek online, terus kayak supir-supir online, supir taksi, itu kayak bahkan apa ya, mereka tuh bener-bener kayak lagi dalam masa-masa tersulitnya gitu. Jadi kayak kalau dibilang siapa yang lebih pusing, itu nggak ada sih yang lebih pusing, karena semua orang pusing. Jujur nih, yang nggak kayak gue kemarin ke satu restoran untuk take away, kucing jalanan liar aja tuh kelaparan nggak gitu. Ya Allah, kayak sampai kayak gue tuh sampai kayak aduh gitu, gue kayak mau nangis gitu rasanya ngeliatnya, kayak sampai segitunya gitu loh, kayak efek pandemi ini tuh kayak bener-bener semua orang gitu, dan ya gitu loh, dan semua makhluk hidup ya kalau bisa dibilang gitu. Nah jadi kalau di keadaan yang seperti ini sebenarnya yang pertama itu kuncinya kayak kita jangan egois sih, kayak maksudnya jangan egois dalam artian tuh semua orang tuh pasti ingin bertahan gitu, entah siapapun kamu gitu. Jadi kayak jangan mementingkan kepentingan diri sendiri gitu. Jadi kayak benar-benar kepentingan bersama itu yang benar-benar essential ya. Jadi kayak let's say kayak kalau dari secara bisnis itu kayak benar-benar manpower itu yang benar-benar salah satu yang harus kamu pertahankan atau yang harus kamu
take care gitu, kayak misalnya kayak untuk gaji karyawan kamu kayak atau kayak misalnya untuk apalagi ya, gaji karyawan, terus kemudian kayak hutang-hutang kamu ke vendor misalnya, itu tuh kayak sesuatu yang kamu juga mesti pikirin gitu loh. Kayak maksudnya kita nggak bisa kayak oke nih kita bertahan, kita cut cost, kita cut karyawan, terus kita nggak bayar vendor, kita utang aja gitu, dipanjangin gitu. Nah, dengan kita seperti itu sebenarnya gimana ya, kita juga jadi sama dengan kayak nggak mikirin gitu, kayak mungkin vendor kita emang dapat uang dari mana misalnya, atau kayak misalnya karyawan kita ntar gimana caranya gitu. Jadi kayak try to make a really wise and win-win solution for everyone gitu sih. Jadi kayak mungkin let's say kalau kayak sampai seandainya terburuk keadaan terburuk, kamu nggak bisa gaji karyawan kamu dengan full, seenggaknya kamu masih ada pertimbangan gitu, kayak gimana caranya kayak karyawan kamu untuk survive gitu, atau kayak untuk vendor kamu juga untuk survive gitu, karena mereka lah sebenarnya yang ngebantu kamu di keadaan tertinggi, di titik tertinggi kamu. Nah sekarang tuh lagi di titik terendah gitu. Jadi kayak ini tuh kayak somehow semua diuji sih di di keadaan kayak gini gitu. Gitu sih. Dan jangan lupa kayak meskipun kita merasa kayak kekurangan, itu kayak tetap ada yang lebih less fortunate dari kita, dan jangan lupa gitu sih. Kayak ajarin semua orang untuk membantu ya. Oke. Nah, itu kan apa yang akan, maksudnya yang dilakukan Nova untuk untuk internal lah, untuk Carl & Claire secara company. Benar. Nah, kalau misalnya melihat bahwa situasi ini yang belum jelas akan berakhir kapan, Nova sendiri dengan Carl & Claire apakah ada strategi bisnis untuk Carl & Claire dalam penjualan perfume ini? Kalau dari strategi bisnis sebenarnya kita gimana ya, kita benar-benar cuma standar aja sih, kita maintain apa yang ada, terus kemudian juga kita benar-benar cut cost di di beberapa hal yang memang mungkin kita rasa kita bisa pending gitu, jadi kita tunda dulu kalau misalnya ada development, atau kalau misalnya ada kayak research yang memang masih bisa nanti, itu nanti aja, itu sih, karena kita harus lean sih di company, maksudnya kayak ini tuh masa-masa di mana company yang memang tipenya lean, atau kayak ibaratnya langsing, kayak maksudnya dia tuh bisa gerak kemana aja, itu kayak benar-benar diuji gitu. Itu adalah company yang sebenarnya sehat gitu sih. Jadi kayak maksudnya kalau misalnya kamu punya bisnis dan kamu punya banyak misalnya banyak tanggungan atau beban-beban yang tidak perlu, mungkin itu bisa nanti dulu gitu ya. Semua orang harusnya udah paham ini gitu ya. Terus kemudian juga jangan lupa ajak customer kamu juga untuk berbuat baik gitu. Kalau misalnya dari Carl & Claire sendiri, kita namanya ada hashtag beramal dari rumah. Jadi kayak dari 3 mili perfume yang kamu purchase itu dari 1 mili perfume yang kamu purchase itu kita sumbang 3 mili hand sanitizer untuk kayak staff medical yang memang rumah sakit rujukan COVID-19 gitu. Karena kan memang kita terima news banyak banget yang kayak di mana mereka butuh banget APD dan lain-lain gitu sih. Sementara kayak kita produser dari hand sanitizer, kenapa nggak kita salurkan gitu sih. Oke. Sama kalau untuk daily operations juga kayak dari Carl & Claire, kita adalah sumbang kayak ke pekerja-pekerja harian yang kayak kurir atau driver yang kayak memang pekerja harian, itu kita kayak tiap hari itu kita sumbang sembako sih untuk kayak support mereka gitu sih. Wow, oke. Luar biasa ya, di saat seperti ini ternyata memang ada bentuk perhatian atau bantuan yang diberikan oleh Carl & Claire untuk sekitar. Dan ini salah satu bagian dari CSR-nya itu tadi berapa? Dari 1 mili? 1 mili perfume di-convert menjadi 3 mili hand sanitizer. Oke. So far udah berapa hand sanitizer yang disumbangkan, Nov? Sekitar 35.000. Sekitar 35.000. Kita baru mulai 2 minggu sih. Wow, 2 minggu 35.000 hand sanitizer? Iya. Kita udah nyumbang ke 2 rumah sakit berarti. Rumah sakit mana aja, Nov, kalau boleh tahu? Yang pertama RSUD Cengkareng. Nah, yang kedua ini kita kolaborasi sama dari Instagramnya @dari kita untuk nakes. Nah, dia akan yang bantu salurin sesuai dengan kayak urgensi butuhannya sih gitu. Oke. Nov, satu lagi nih, mungkin kayaknya dengan kondisi kayak gini kan banyak ketakutan dari karyawan-karyawan kalau misalnya nanti akan ada perampingan dan lain-lainnya gitu. Bagaimana Nova membuat karyawan Nova atau staff Nova itu tetap nyaman untuk bekerja, bahwa ya memang ini berefek
sama mereka semua. Ini mereka kerja full time atau pakai shift atau gimana? Pakai shift sih. Kalau ada yang dirumahin, yang di toko itu pasti dirumahin. Kalau untuk yang supporting online sales itu kita shift sih, kita ada shift. Dan ada juga yang memang kalau memang dia bisa kerja remote ya kita work from home aja gitu. Oke. Nah, ada cara lain mungkin yang Nova lakukan untuk membuat suasana kerjanya tetap kondusif gitu misalnya, supaya tidak ada ketakutan dan kekhawatiran akan ada perampingan karyawan? Ya, yang pertama ya pasti motivasi ya. Motivasi itu dalam artian kayak sering-sering kasih perhatian. Nah, let's say kalau dari kita kan tiap hari ukur temperatur ya, ukur suhu tubuh gitu kan. Ya, kita juga kayak kasih perhatian lah. Let's say ini ada yang berapa 37,2, ini kenapa? Kayak gitu-gitu kayak small things lah. Kayak aman kan, sehat kan? Oh iya sehat Kak gitu. Jadi kayak maksudnya apa ya, kasih perhatian. Terus kayak ketika kerja ya keep them busy sih. Maksudnya keep them busy with work supaya kayak kalau misalnya gimana ya? Kayak aku juga pernah jadi karyawan ya. Kalau misalnya aku jadi karyawan dan aku nggak tahu mau ngerjain apa di keadaan kayak gini, aku stres sih. Jujur kayak jangan-jangan nih company mau tutup atau gimana. Jadi kayak keep them busy with the things they need to do. Terus kemudian juga kayak sering-sering kasih kayak kasih masukan sih sama kasih sama kasih kayak arahan di maksudnya let's say kayak di masa-masa kayak gini tuh harus gimana dan lain-lain karena jujur kayak nggak semua loh dari karyawan kita tuh kayak bisa cari informasi sendiri kayak misalnya apa itu physical distancing, apa itu social distancing, apa itu misalnya work from home itu kayak benar-benar di awal tuh kayak kita mesti benar-benar kasih tahu mereka dengan detail karena banyak banget kayak maksudnya yang dari karyawan kita pun juga di awalnya nggak ngerti itu apa sampai mereka lihat katanya di tetangga dia di komplek rumah dia ada yang meninggal terus atau enggak ada yang jatuh ada yang apa nah baru kan mereka takut nah dari situ kayak ini loh yang kita bilang yang kita maksud jadi dari company itu mau protect kamu dan jangan lupa kasih tahu ke keluarga kamu dan lain-lain ya sebenarnya gitu sih sama kita mesti ajarin semua orang juga sih kayak maksudnya di saat-saat yang susah kayak gini tuh mungkin kalau di saat-saat normal ya satu perbuatan buruk tuh kayak benar-benar bisa diingat sepanjang masa. Tapi jujur kalau di saat kayak gini malah sebenarnya satu perbuatan baik malah yang bisa diingat banget gitu loh. Jadi kayak mungkin ini saatnya sih kalau kamu kayak punya aura untuk berbuat baik dan pengen berbuat baik silakan hari ini sekarang. Punya misi berbuat baik sekarang waktunya ya, Nov ya. Nov? Ya, sekarang waktu yang sangat tepat. Oke, terakhir apa yang mungkin mau disampaikan sama Nova sebagai business owner melihat pandemi ini atau sebagai individu untuk COVID-19 yang kita berdoa semuanya semoga segera berakhir sih ya, gitu. Iya. Well, ini adalah masalah semua orang yang seperti aku bilang. Dan memang kesehatan itu ternyata sangat berdampak terhadap ekonomi dan kedamaian ya. Jadi kayak apa yang kita punya dulunya, hal-hal yang kita nggak syukuri tadinya, itu sekarang menjadi sangat berharga gitu loh. Dan gimana caranya untuk ngebalikin itu semua, itu adalah dengan bekerja sama sih. Bekerja sama itu bekerja sama apa? Bekerja sama dengan apapun segala instruksi atau instruksi atau kayak rekomendasi yang diberikan oleh misalnya pemerintah atau kayak diberikan atasan gitu loh. Jadi kalau misalnya ada satu orang aja yang yang gagal untuk menuruti itu dan pada akhirnya amit-amit dia terpapar dan akhirnya meninggal gitu, itu kan adalah menjadi masalah semua orang dan bukan cuma masalah keluarga itu, tapi masalah misalnya rumah sakit kah, terus kemudian dokternya kah, terus kemudian keluarganya. Ya? Iya, jadi kayak please banget kayak please bareng-bareng kita putus rantai virus COVID-19 ini gitu loh, supaya semua keadaan itu benar-benar bisa normal gitu. Kalau emang kamu pengen ketemu teman kamu, kalau emang kamu pengen kerja setiap hari di kantor dan pengen terima gaji full lagi misalnya gitu, please gitu lakuin, please disiplin gitu. Itu aja sih kayak message-nya. Ya, itu doa. Anda sendiri gimana nggak? Doa kita semua supaya semuanya bisa beraktivitas kembali normal, supaya bisa ya ibarat kata tadi yang Nova bilang kita ya you never know what you've got till it's gone sih. Nah, ini yang sekarang kita rasain ya. Oke. Nova, sayang sekali waktunya sangat terbatas. Terbatas, lo masih bisa banyak. Nanti kita buat sesi sendiri, tapi yang pasti terima kasih. Semoga semuanya sehat selalu di Current Affair.
Sukses terus. Amin, sama-sama. Nanti kita berkabar selanjutnya, ya? Oke? Iya. Oke, bye.